ternyata pekerjaannya itu lebih banyak marketing communication. Nanti hasil psikotes itulah yang akan memperlihatkan hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, in case of misalnya kayak Davin punya ketertarikan di strategic corporate communication gitu misalnya, apakah nanti setelah hasil psikotes itu menunjukkan Anda cocok apa enggak gitu ya. Misalnya Jihan punya ketertarikan di corporate social responsibility atau PR strategic. Di situ nanti setelah tes psikotes akan dilihat apakah hasil psikotesnya itu Anda cocok nggak dengan pekerjaan itu gitu ya. Nah, untuk bahasa asing beberapa perusahaan emang mensyaratkan TOEFL ya, IELTS atau GMAT. Ini hanya di beberapa perusahaan. Tapi misalnya ketika Anda sudah tes bahasa Inggris gitu ya, ketika Anda sudah tes bahasa Inggris di level standar yang dibutuhkan, harusnya Anda sudah bisa mempersiapkannya dengan lebih baik. Nah, kalau esai, kalau saran saya ya, rajin-rajinlah latihan menulis dari sekarang. Karena ada beberapa perusahaan yang menulis esainya itu ketika Anda sedang dites di perusahaan, gitu ya. Misalnya, Reza, kamu bikin esai, saya kasih contoh kasus, kamu bikin bagaimana merespon komplain customer di media digital, gitu ya. Jadi kamu mungkin disuruh tulis. Kadang-kadang perusahaan sampai sekarang tuh ada yang memang memperlihatkan apakah Anda bisa cepat menulis tangan gitu ya, atau mungkin membuat konsep di tulisan tangan, atau mungkin ada juga ketika tes ada perusahaan yang memang menyiapkan laptop khusus untuk Anda dan Anda menyimpannya di situ gitu ya. Nah, ada juga profesi, ada dalam beberapa profesi ada tes tertulis lainnya. Contohnya adalah di pengalaman saya pernah diminta untuk membuat satu strategi konten yang sifatnya mendadak gitu ya, atau mungkin saya dibilang saat ini kita sedang melakukan launching perusahaan gitu, dan Anda ditugaskan untuk menulis surat ke Pak Menteri, tolong tulis surat, konsepkan surat ke Minister of misalnya Health, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan Minister of Health gitu ya. Nah, kalau tulisannya menggambarkan siapa diri Anda, itu penting. Cowok merepresentasi cowok, cewek merepresentasi cowok gitu ya. Nah, yang nomor terakhir, dua terakhir kurang lebih sama. Jadi bagaimana menggambarkan situasi terkini tentang Anda sedang ngapain sih saat ini, dan Anda jadi apa sih di kampus gitu ya. Nah, ini kalau persiapan sebelum interview ya. Kalau zaman saya dulu internship itu jarang ada interview, tapi sekarang untuk internship aja itu ada interviewnya ya. Jadi pastikan Anda mempelajari tentang perusahaan tersebut, searching ya secara dalam. Setiap folder itu dibuka, how about us, who we are, our product, our brand gitu ya, our network, itu dibuka supaya ketika Anda interview Anda benar-benar tahu projectnya. Biasanya orang suka interviewnya sebagai ini, tahu tentang perusahaan kita, tahu dari mana, dari website gitu ya. Ya itu masih oke kalau misalnya kita bilang dari website. Gitu. Jadi kalau misalnya saya dari banyak orang, kalau memang Anda tahu perusahaannya itu dari sebelumnya, Anda juga bisa bilang bahwa ya saya tahu kok perusahaan ini sebelumnya, karena kan untuk saya cukup terkenal, kan ini well established company gitu ya. Dan kedua, Anda boleh tahu siapa yang akan mewawancari Anda. Biasanya di email akan ditulis, Anda akan diwawancari oleh ibu ini, oleh bapak itu. Kalau saya sih terus terang saya suka stalking gitu ya. Saya suka stalking orang ini apa nih jabatan terus. Karena dari stalking itu saya akan menentukan bagaimana saya bersikap dan berperilaku menghadapi wawancara tersebut gitu loh. Nah, ya ini ketiga, latihan berbicara public speaking berbaris sebelum interview. Jadi Anda bisa ngaca gitu ya, atau minta hire somebody, your friend gitu, doing a simulation, feel like interview in real. Jadi Anda nggak terlalu gugup saat interview. Nomor 4, mencari tahu lokasi perusahaan sebelum tes dilakukan. Ini penting. Jangan pas di hari H Anda sibuk nyari-nyari alamat. Memang biasanya kita misalnya tesnya jam 2 siang, gue pasti bisa cari alamatnya pagi. Tapi better Sabtu atau Minggu sebelum Anda interview, atau mungkin sehari sebelum Anda interview, Anda bisa lihat di Google Map di mana lokasinya. Ya. Nah, kalau saya setiap melakukan interview itu saya nggak pernah pakai kendaraan pribadi, karena itu nanti akan merusak mood saya. Ini tips saya ya. Jadi kalau misalnya kalian interview, saran saya sih better naik Gojek, naik Grab, atau naik Gokar atau segala macam, supaya mood kalian tuh bagus gitu ya.
kalian tahu sendiri lah jalan Jakarta kayak gimana ya, misalnya macet, aduh udah kesel, misalnya naik mobil, naik motor, terus mood kita tuh jadi jelek gitu loh ketika kita mau tes, apalagi kalau tes psikotes. I tell you what, I tell you something ya, if you want to do the psychological test uh, properly, make your mood itu really really good, trust me. Jadi kalau Anda mau hasil psikotes Anda bagus, itu sebenarnya penting adalah bagaimana menjaga mood Anda itu cukup bagus saat Anda melakukan interview, Anda melakukan tes psikotes dan juga interview, gitu ya. Siapkan dress terbaik. Nah ini kadang-kadang supaya Anda nggak saltung, gitu ya. Boleh ditanya, Bu, Pak, saya memakai dress, ada dress khusus kah untuk interview ini? Nanti biasanya HRD-nya akan bilang, oh ya Pak, formal, pakainya pakaian formal. Kalau pakaian formal, otomatis kalau laki-laki kemeja minimal lengan pendek atau pakai blazer nggak apa-apa, atau kemeja lengan panjang gitu ya. Perempuan juga pasti sudah punya template sendiri untuk how to well dress gitu ya. Nah, datang paling tidak 1 jam sebelum sesi interview. Ini penting, kenapa? Anda bisa melihat karakter perusahaan tersebut. Saya biasanya datang tuh earlier, saya akan melihat karakter perusahaan tersebut. Ini sharing ya. Jadi saya akan lihat, I will see that, oh, kalau saya bisa melihat, do they happy in this company gitu misalnya. If I see the conversation among them quite warm gitu ya, itu saya akan bisa melihat, oh ini perusahaan ini kayaknya bagus ya, karena conversation among people tuh berlangsung warm gitu ya. Terus you doing like some short research gitu ya untuk sesi interview. Dan QA pribadi itu juga bagus kalau kalian persiapkan. Jadi misalnya kayak, okay, tell me about yourself. Itu biasanya selalu ditanyakan most of berapa puluh kali saya melakukan interview di berbagai perusahaan, gitu ya. Nah, saat sesi interview sih sebetulnya ya jangan lupa berdoa ya, dan don't do panic or over emotion gitu ya, jangan dulu dan panik. Jadi mengawali dan mengakhiri sesi wawancara dengan sopan ya. Ingat saya pernah bilang bahwa jadi anak UI itu susah-susah gampang gitu ya. Jadi kalau pinter ya udah, emang ya lu kan anak UI ya udah pasti aja lu pinter. Tapi kalau misalnya kita punya keseleo sedikit gitu ya, terus ini anak UI apaan sih kayak gini amat gitu ya. Jadi penting. Jadi mengawali dan mengakhiri sesi wawancara dengan sopan itu sangat penting supaya showing the first impression about how you do during the interview. Duduk dengan posisi tegap namun nyaman. I have a very bad experience about this. Waktu itu saya tes di di Total Vina Elf. Sekarang perusahaannya udah nggak ada, perusahaan minyak di Balikpapan. Di akhir interview orangnya bilang gini, Pak Doni, Anda kayaknya kurang enjoy dan pede dengan diri Anda ya. Terus saya bilang, saya pede kok Pak, tapi Anda duduknya tuh nggak tegap, agak melengkung gitu, kayak santai gitu. Nah, di situ saya dapat pelajaran sangat-sangat bagus, dan saya tanya teman saya psikologi di UI waktu itu. Saya bilang, sis, gue dapat koreksi begini dari bapak ini. Oh iya, bro, lu kalau interview usahakan badannya itu sedikit tegap, ya jangan dada membusung ya, tapi tegap aja. Karena posisi tegap itu menunjukkan bahwa lu memang siap, ready gitu, semangat gitu untuk melakukan sesi interview. Nah, sesekali tersenyum saat berbicara, jangan kebanyakan senyum juga dan kebanyakan cewawaan gitu ya. Jadi karena based on experience, based on research, sesekali tersenyum saat kita tegang wawancara itu adalah bisa merilis situasi stres yang sedang terjadi. Terutama kalau kita mendapatkan interviewer yang memang benar-benar critical ya, atau state. Nah, jaga intonasi dan irama volume suara. I don't tell you to be cheated. Tapi this is what have done in some of company. Jadi during interview saya benar-benar menjaga intonasi dan irama suara saya. Jadi sebenarnya dibilang agak-agak jaim enggak, tapi I did it gitu ya. Jadi memang harus kelihatan bahwa Anda tuh orang yang mature. Karena biasanya di kantor itu secara personal research mereka mencari orang-orang yang mature, karena yang dikerjakan di kantor adalah udah bukan lagi hal-hal yang bisa kalau kita ujian nilainya jelek mungkin bisa diremedial, tapi kalau di kantor tuh susah, paling kita nggak repetisi pekerjaan atau project yang memangnya sudah salah terus kita perbaiki lagi. Nah, jaga juga stabilitas emosi. Nah, ini penting. Ada beberapa perusahaan yang pernah saya interview itu memancing emosi Anda gitu ya. Jadi misalnya Anda ditanya gitu misalnya, kamu gimana nih kalau kantornya di Tamrin gitu ya, kantornya di Tamrin, terus kamu
ke rumahnya misalnya di Depok ujung gitu, misalnya di Bogor. Terus kamu in term of more honest atau apa, ya ini pas saya juga lagi mikir kalau saya diterima gimana ya, dari Bogor saya berangkat jam berapa ya, mana kereta penuh, belum lagi Gojek lama, kadang suka mahal. Nah itu part of stabilitas emosi. Jadi emosi lu itu is not only about you angry ya, tapi how you maintain the stabilization of your emotion during your interview session gitu ya. Jadi kalau misalnya gimana nih kamu siap nggak? Kalau kita juga sering pergi-pergi loh ke provinsi, kadang-kadang Sabtu Minggu nggak gua acara kamu. Ya Pak, kalau Sabtu Minggu kapan saya me time dong dengan pacar saya gitu misalnya. Nah itu hal-hal yang memang kadang-kadang terjadi di luar out of control kita. It's good to be honest gitu ya, tapi you have to also manage your you have to also manage your managing emotion during the interview session. Ya. Nah ini do's and don'ts-nya seperti tadi saya bilang, be punktual ya, tepat waktu, jangan sampai HRD mencari-cari Anda atau Bapak sudah di mana ya? Saya udah interviewnya sudah datang nih gitu. Nah ini siapa nih di kereta? Kayaknya kepencet deh ini. Oke. Do's and don'ts-nya ya, jadi self confidence ya, pastikan bahwa gue adalah orang yang punya self confidence ketika gue melakukan interview. So instead of English misalnya masih limitation, it's okay, but you have your confidence gitu ya. Berlaku sopan dan kelihatan sedikit maturity gitu ya, dress code yang baik, dan jangan lupa bawa salinan CV sama dokumen. However, if they are jika company have also your CV and document, Anda tetap bawa. Karena kadang-kadang ada ketika interview ada 4 orang, ada satu yang nggak megang, terus Anda bisa kasihkan ke dia. Itu bagian dari attitude yang baik. Bahasa tubuh yang tepat gitu ya, nggak masalah Anda misalnya melakukan gestur tangan, jika Anda memang menjelaskan gitu ya, terus membuat jawaban-jawaban yang make sense, yang diterima, dan yang paling penting adalah persiapkan pertanyaan. Ya, orang zaman sekarang itu di perusahaan udah menjelaskan, perusahaannya udah tanya jawab, akhirnya dia bilang gini, nanti ada pertanyaan dari kamu sebagai interviewer kita gitu misalnya, ada pertanyaan Haura, ada pertanyaan Krisna, tanyalah hal sifat-sifatnya agak sangat generik ya, jangan langsung membahas remunerasi di tahap awal seperti yang don'ts ini nih, jangan bahas remunerasi di awal interview. Jadi ketika baru interview pertama, pertanyaan Anda adalah gaji dan fasilitas ya, it's not polite ya. Jadi boleh menanyakan gaji dan fasilitas ketika mungkin Anda sudah tes interview ketiga, tes psikologi kedua gitu misalnya, itu boleh ditanyakan. Jadi dress code-nya harus jangan warna yang mencolok gitu ya, misalnya warnanya kuning gitu misalnya, atau warna orange gitu. Terus kalian ngaku bahwa iya karena perusahaan ini kan platform korporasinya warna orange Pak, jadi saya ingin menghargai. Ya nggak juga kali ya gitu, mentang-mentang perusahaannya base-nya warna orange gitu, misalnya kayak perusahaan apa warnanya ungu, Anda pakai baju ungu gitu ya, nggak begitu juga ya. Jadi interview itu berakhir saat keluar ruangan, tapi yang mesti Anda hati-hati, ada beberapa perusahaan yang memang mengawasi gerak-gerik Anda ketika Anda sampai Anda keluar pagar perusahaan istilahnya ya gitu. Jadi itu akan dilihat gitu ya. Nah jangan so akrab dan santai, jangan tiba-tiba ketika Anda tahu bahwa Delisa kamu vokasi ya? Iya saya vokasi. Oh saya juga dulu lulusan dari UI, terus Anda so akrab gitu ya, tiba-tiba so akrab, so iya gitu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi tetap, makanya saya bilang the do-nya adalah polite and maturity. Jadi tetap oh ya saya juga vokasi angkatan saya. Oh mbak kakak kelas saya dong, terus jadi cowokan. Itu it's not important ya, and please don't do that. Jadi tetap aja behave, karena memang yang terbaik adalah berlaku behave. Bad mouth itu seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya gimana kamu kalau misalnya nanti gabung di perusahaan kita internship selama 6 bulan atau selama tahun, gimana? Ya sebenarnya sih Kak, saya sih di kantor ini karena saya nggak terima internship di kantor lain ya. Itu. Nah itu jangan sampai keluar seperti kata-kata itu. Gitu, karena itu namanya bad mouth. Ya panik, itu makanya panik itu berhubungan dengan
polite and maturity, dan jangan curhat juga, misalnya seperti yang tadi. Misalnya, aduh Kak, saya sebenarnya rumah saya jauh, bisa nggak saya pulang jangan sampai jam 5, boleh nggak jam 4 saya udah pulang gitu. Nah itu konteks-konteks yang mesti kita hindari. Yang 8, jangan bahas remunerasi di awal interview. Yang tadi saya bilang, jangan bahas tentang gaji saya berapa, THR saya berapa, yang saya dapat berapa, bonusnya berapa, segala macam. Nggak usah dibahas dulu di awal-awal interview, ya. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ini kalian ke kampus nggak sih? Nggak ya? Ke kampus Mas, tapi nanti siang. Oh, ya udah. Ini pada masih di rumah semuanya. Jam berapa emang nanti itu di kampus sesinya? Kalau yang ke kampus itu jam 1, tapi setelah ini ada matkul lagi online. Oh ya, iya. Benar ya? Iya Mas. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman?